Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Faris Khairul Anam, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam beserta teman-teman semuanya yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi bab 9 yang berjudul Ekonomi untuk Kesejahteraan Umat. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Naya Aprilia Andika dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya Farika Nazira dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya Zahwa Akila Putri dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya Izzuddin dari Prodi Pendidikan. Saya Niken Nayalfianti dari Prodi Pendidikan IPS. Oke, untuk materi yang pertama, prinsip ekonomi Islam. Pengertian yang pertama, ekonomi Islam adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya suatu sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup aspek keuangan, bisnis, dan distribusi kekayaan. Pada prinsip ekonomi ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang dimana dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Tapi kita jangan sampai melupakan dengan kebahagiaan di dunia. Dan kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Dan janganlah kita merusak alam sekitar yang ada di muka bumi ini. Karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berusak. Maksud dari mencari kebahagiaan di akhirat. Ayat ini mengingatkan kita untuk fokus pada kehidupan di akhirat, di mana kebahagiaan sejati kita akan ditemukan. Ini menunjukkan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Selanjutnya, tidak melupakan kenikmatan di dunia. Meskipun kita diperintahkan untuk fokus pada akhirat, tidak bukan berarti kita harus melupakan dunia ini sepenuhnya. Tapi kita masih diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sebagian dari tugas kita adalah menggunakan nikmat-nikmat itu dengan cara yang baik. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang lain. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Dia telah berbuat baik kepada kita. Selanjutnya, tidak merusak alam sekitar. Kita juga dilarang merusak alam dan lingkungan di sekitar kita. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah dan kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya dengan baik. Tindakan-tindakan yang merusak alam merupakan tindakan yang bertentangan dengan kehendaknya. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi Islam ini dapat dilihat pada sejumlah ayat dan surat Al-Quran. Yang pertama ada prinsip kepemilikan segala sesuatu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ini mencerminkan keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kekayaan dan sumber daya. Manusia hanya diamanatkan sebagai pemangku amanah yang harus mengelola dan menggunakan harta benda tersebut sesuai dengan kehendaknya. Contoh surat ini, contoh prinsip ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 284. Selanjutnya ada prinsip kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencari ridha Allah. Dalam Islam, kegiatan ekonomi seharusnya dilakukan dengan tujuan mencari ridho Allah dan mengikuti ajarannya. Yang ini berarti menjalankan usaha bertransaksi secara adil, jujur, dan tanpa melakukan penipuan atau kecurangan. Sebagai contohnya, ayat ini
Prinsip ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Prinsip selanjutnya, keseimbangan dunia dan akhirat. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Meskipun aktif dalam kegiatan ekonomi dan mengejar kesuksesan materi, seorang Muslim juga harus memperhatikan kebutuhan spiritualnya dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Prinsip ini dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Keadilan adalah prinsip inti dalam ekonomi Islam. Semua transaksi dan hubungan ekonomi harus didasarkan pada keadilan, tanpa adanya penindasan dan eksploitasi dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Selanjutnya ada prinsip larangan merusak. Islam mendorong perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Merusak alam merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Prinsip ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 31. Selanjutnya ada prinsip adanya kebebasan individu. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan kebebasan kepada individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Asalkan aktivitas tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak melanggar hukum-hukum Allah. Selanjutnya ada prinsip pengakuan hak individu. Setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki hak-hak ekonomi yang diakui dan dihormati. Ini mencakup hak atas kepemilikan, hak untuk memperoleh pendapatan yang adil dari usaha mereka, dan hak untuk dilindungi dari penindasan dan eksploitasi ekonomi. Selanjutnya ada prinsip ketidaksamaan ekonomi dalam batas normal. Islam tidak menentang adanya ketidaksamaan ekonomi, tetapi prinsipnya adalah bahwa ketidaksamaan tersebut harus dalam batas-batas yang wajar dan tidak menimbulkan ketidakadilan atau ketimpangan yang merugikan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip adanya jaminan sosial. Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya adanya jaminan sosial untuk melindungi golongan yang lemah dan memastikan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya ada prinsip adanya distribusi kebudayaan. Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan keberkahan. Juga penting untuk mendistribusikan nilai-nilai kebudayaan, pendidikan, dan pengetahuan untuk meningkatkan hidup ke seluruh masyarakat. Yang terakhir ada prinsip kesejahteraan. Tujuan akhir dari sistem ekonomi Islam adalah tercapainya kesejahteraan yang merata bagi seluruh anggota masyarakat. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal, serta pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya adalah tujuan utama ekonomi Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan mengacu pada 5 kemaslahatan, antara lain keimanan. Keimanan adalah mempertahankan atau memperkuat keyakinan dan praktik keagamaan individu serta masyarakat. Ini mencakup menegakkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan ekonomi, seperti integritas, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya ada maslahat ilmu, merujuk pada pendidikan dan pengetahuan yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk berkembang secara intelektual dalam konteks ekonomi. Ilmu ilmu ini penting untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian. Selanjutnya ada maslahat kehidupan.
menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi individu dan masyarakat. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pakaian, dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Selanjutnya ada maslahat harta atau almal. Maslahat ini merujuk pada kekayaan dan sumber daya yang dimiliki oleh individu dan masyarakat. Pengelolaan harta secara bijaksana dan adil sangat ditekankan dalam Islam dengan memastikan distribusi yang merata dan pemanfaatan yang produktif untuk kesejahteraan bersama. Yang terakhir ada maslahat kelangsungan keturunan. Maslahat ini memastikan kelangsungan hidup dan keberlanjutan generasi berikutnya. Ini mencakup perlindungan terhadap lingkungan alam, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk memastikan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Nah, dengan memperhatikan 5 kemaslahatan ini, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan, di mana kebutuhan spiritual, intelektual, fisik, ekonomi, dan sosial semua bisa terpenuhi. Prinsip-prinsip ini membimbing tindakan ekonomi dan kebijakan publik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Oke, selanjutnya, next. Oke, teman-teman, izinkan saya melanjutkan presentasi. Respon Islam atas transaksi ekonomi. Jenis transaksi sebelumnya, izinkan saya jelaskan transaksi ekonomi yang eh, dibolehkan oleh Islam. Jenis transaksi dan kerjasama dalam ekonomi Islam ada syirkah atau kerjasama, ada mudarabah atau bagi hasil, ada murabahah atau jual beli bersifat amanah, ada transaksi kafalah atau damanah atau jaminan, selanjutnya ada ran atau gadai, ada hiwalah atau pemindahan hutang, ada juga wadiah atau titipan, dan yang terakhir ada wakalah atau pemberian kuasa. Dalam Islam juga mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, seperti satu, timbangannya itu jelas, barang dan harga yang jelas dan dimaklumi, mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi. Selanjutnya ada ridho kedua belah pihak selama proses jual beli. Sekarang izinkan saya jelasin terkait tentang jual beli online. Jual beli online merupakan transaksi yang dilakukan pada media internet atau tidak saling bertatapan. Tidak saling bertatapan. Eh, Barang yang dibeli tidak terlihat secara langsung, hanya berupa foto dan deskripsi kualitas barang, secara karakteristiknya. Nah, menurut Islam, selama hal itu tuh masih sesuai sama yang sudah saya jelaskan tadi, jadi jual beli online itu sah. Mungkin next slide. Next slide. Oke. Hukum selanjutnya ada hukum bunga bank. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang hadis dan sebelumnya itu hadis dan ayat Al-Quran yang mengatur tentang hukum bunga bank. Sebelumnya itu ya ini. Yang pertama ada hadisnya dari Umar bin Al-Khattab meriwayatkan yang terakhir diwahyukan adalah ayat tentang riba dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sebelum beliau menerangkan hal itu kepada kita, maka berhentilah makan riba. Karena menurut pendapat hukum bunga bank itu sama dengan riba. Dapat dapat kita ketahui bahwa hukum bunga bank itu haram dalam Islam. Contohnya dalam Quran surat Ar-Rum juga dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nas fi awalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul madlifun, yang artinya riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah berarti merekalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Next. Nah, hukum bunga bank menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah haram. Dengan alasan jika yang ditanggung berupa harta dan syarat kompensasi berupa harta atau mal, maka termasuk kategori al-qardu jara nafan al-qardi. Dengan alasan jika pihak bank dianggap sebagai wakil kafalah bil darah dari pihak nasabah sehingga pihak bank wakil kafalah bil upah dengan syarat upah tersebut tidak memberatkan atau mendapatkan adfaan. Yang dimaksud al-qardu jara nafan al-qardi ini eh, hukumnya haram tapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat dengan syarat dengan alasan jika pihak bank dianggap sebagai wakil kafalah bil darah dari pihak nasabah sehingga pihak bank wakil kafalah bil upah dengan syarat upah tersebut tidak memberatkan atau mendapatkan atau adafan mudaafah. Next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk ini kepada Niken. Bisa di next. Siapa sedang ini? Oh, belum kasus kok. Dipikir. Dulu, duduk. Siapa nih? Pendapat pertama. Niken, Niken. Apa? Oh iya, mungkin oh ya. Niken bisa ngelanjutin. Pendapat yang pendapat tuh kan, Iya guys. pendapat pertama yaitu yang pertama bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram. Yang kedua, bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang Islami tanpa bunga. Yang ketiga, bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat aja jihah. Yang pendapat kedua, yang pertama, bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram. Dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Yang kedua, bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Yang ketiga, bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank, hukumnya boleh. Yang keempat, bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum. Oke, next. Selanjutnya yaitu etika dalam bekerja. Pengertian kerja sendiri dalam KBBI yaitu kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencarian. Kemudian pengertian bekerja secara lebih lengkapnya dalam Islam adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani dan di dalam mencapai tujuan tersebut manusia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebagai Abdullah hamba Allah.
Kemudian, secara garis besarnya, manusia itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 daya pokok, yaitu yang pertama daya fisik, yang kedua daya pikir, yang ketiga daya kalbu, dan yang keempat adalah daya hidup. Next. Kemudian yang kedua itu adalah etika kerja Islami sebagai panduan dalam bekerja. Eh, Etika kerja Islami ini merupakan etika kerja yang bersumber pada syariah dengan mendedikasikan pekerjaan sebagai sebuah ibadah dan kebajikan dalam hidup. Kemudian ada sejumlah indikator untuk mengatur atau mengukur etika kerja Islam, yaitu yang pertama, kemalasan adalah musuh Islam. Yang kedua, mendedikasikan diri pada pekerjaan merupakan kebajikan. Yang ketiga, bekerja dengan baik, bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Kemudian, bersikap adil dan bijak di lingkungan kerja. Selanjutnya, seseorang harus bekerja maksimal. Dan yang terakhir adalah hasil dari sebuah pekerjaan ialah mengembangkan diri dan berhubungan sosial. Kemudian, ada beberapa panduan juga yang harus dilakukan ketika seseorang itu bekerja, yaitu mulailah mencari pekerjaan halal, jadilah pekerjaan yang jujur. Kemudian, carilah mitra kerja yang baik, gunakan cara kerja yang baik supaya menghasilkan hasil yang baik juga. Dan setelah mendapat upah, keluarkanlah untuk zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang terakhir yaitu bersyukurlah pada nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, Kalau nama papi siapa nama papi? Taunya username-nya ya. kemudian yang ketiga yaitu perintah untuk bekerja dalam Islam. Di antara ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk bekerja itu tercantum pada surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fa'idha tashji'u fil ardi min fadliha tuflihun, yang artinya apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ayat di atas itu menerangkan bahwa setelah umat Islam menunaikan sholat Jumat, manusia diperintahkan untuk bertebaran di mengurusi urusan dan untuk mencari rezeki yang halal dan dalam menjalankan usahanya. Hendaklah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan hal-hal lain yang menyimpang agar menjadi orang yang beruntung. Jangan sampai melakukan sebuah kecurangan. Kemudian yaitu tujuan bekerja dalam Islam. Tujuan bekerja dalam Islam itu adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar mendapatkan ridhonya, seorang muslim itu harus mencari rezeki yang halal. Ketika seorang muslim bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, sejatinya hal tersebut merupakan wujud ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Selanjutnya, izinkan saya untuk membahas mengenai etos kerja dalam Islami. Etos kerja Islami diartikan sebagai upaya sungguh-sungguh setiap orang untuk mengarahkan semua kemampuan zahir dan batin untuk mencari rezeki yang halal sebagai bekal untuk mengabdi kepada Allah. Menurut Atalas, karakteristik etos kerja dalam Islami adalah tekanan yang tanggung jawabnya langsung kepada Allah, jujur, kerja keras, hemat, disiplin waktu, dan penuh perhitungan. Karena tanggung jawabnya langsung kepada Allah, seseorang hati-hati dalam bekerja, maka ia akan berlaku jujur, tidak akan curang, dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
Next. Nomor berapa sih sekarang? Oh, Next. Next. Udah. Karakteristik siapa? Ini udah. Next. Kemandirian hidup. Karakteristik ya. Nah, yang terakhir ini kemandirian hidup. Siapa yang terakhir? Niken. Teman. Kemandirian hidup siapa ini yang terakhir ini? Niken, Niken. Niken, ayo, waktunya limit nanti. Lihat limit zoomnya ini. Niken, Apa? Aku ya. Ya, Kemandirian hidup, kemandirian sel. Resiliensi merupakan kemampuan untuk mengelola semua yang dimilikinya sendiri, yaitu mengetahui bagaimana mengelola waktu, berjalan, dan berpikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah pokok dalam Nasution 2018. Wajib halal seorang muslim tertentu dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Berarti dia telah menjaga harga diri dan kehormatannya. Menjaga kehormatan dan harga diri merupakan perintah dan dalam agama Islam. sudah. Udahkah? Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 7 pada hari ini. Dan jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga materi yang kami sampaikan ini bisa berguna bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.